Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Gimana dengan kabar Ibu Hana? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Nggih. Seperti janji kita kemarin ya Pak ya. Sepertinya ada yang ingin diobrolin nih sama Pak Dadang. Ada yang bisa saya bantu ini Pak Dadang? Ya, gini Bu. Kebetulan nih hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Anissa. Iya. Jadi saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk membantu saya nantinya mengamati proses coaching yang saya lakukan. Baik Pak Dadang, dengan senang hati ya Pak Dadang ya. Namun ini Pak, mohon maaf sebelumnya hanya untuk mengingatkan Pak ya. Tapi saya yakin Bapak ini sudah hafal betul, sudah paham gitu tahapan-tahapan dan kompetensi dalam melakukan praktik coaching ini. Namun sekedar mengingatkan kalau ketika melakukan coaching kita itu melewati 4 tahapan ya Pak ya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi. Mungkin yang keempat Bapak Dadang masih ingat Pak? Iya Bu, tentu tanggung jawab Bu yang keempat. Oke, betul sekali ya Pak ya. Nah, itu tadi tahapan yang harus Bapak lakukan dalam praktik coaching nanti Pak ya. Kemudian ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak 3 kompetensi yang dimaksud. Oh ya Bu, ya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Pertama, presence, kehadiran penuh, di mana seorang coach itu harus betul-betul fokus terhadap coachingnya. Iya. Yang kedua, menjadi seorang pendengar yang baik, di mana coach harus mendengarkan dengan baik nanti apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus menyampaikan dengan coach kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Betul sekali yang Bapak sampaikan tadi Pak ya. Baik, ini Pak, sebelum Bapak nanti melakukan praktik coaching, saya ingin tahu nih, kompetensi apa sih yang hari ini akan Bapak kembangkan gitu Pak? Iya Bu, jadi untuk coaching nanti saya ingin coba mengembangkan kompetensi tentang bagaimana saya bisa memberikan suatu pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi Bapak dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih spesifik lagi Pak, pertanyaan berbobot itu gimana gitu? Ya, jadi dalam kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini, saya ingin mencoba Bu, bagaimana bisa menumbuhkan potensi yang ada dalam diri coach agar bisa menemukan sendiri nantinya si coach ini memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin juga bisa menemukan ide-ide baru yang bisa atau coach saya lakukan.
Baik, jadi menumbuhkan potensi yang ada dalam diri Koci, agar bisa memecahkan masalah sendiri, Pak, ya, dan mungkin bisa menemukan ide-ide yang baru gitu yang bisa dilakukannya. Betul sekali Bu, ya. Kemudian apa nih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Jadi harapan saya nantinya semoga dapat menjadi coach yang baik sehingga mampu membantu coach saya nanti dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, Pak Dadang, dari jawaban Bapak tadi, saya sepertinya yakin banget nih Bapak hari ini sudah siap melakukan, coaching hari ini. Silakan Pak, mungkin bisa langsung dimulai Pak ya. Semangat ya. Ya, semangat Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, silakan. Baik, kita mulai dengan Ibu Anissa. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan sekali nih bisa bertemu dengan Ibu langsung pada kesempatan yang luar biasa hari ini. Jadi di sini saya ingin menanyakan hal-hal sesuatu nih Bu. Boleh Bu ya? Iya silakan Pak. Ya, jadi ada hal yang ingin saya bicarakan sebenarnya dari beberapa waktu yang lama yang ingin saya sangat menunggu momen seperti ini bertemu langsung dan berbicara langsung dengan Bu Anissa. Jadi kebetulan kita bisa ngobrol alhamdulillah hari ini, tapi mungkin bisa memerlukan waktu yang agak sedikit lama nih Bu, sekitar 20 menitan Bu ya. Gimana Bu? Nggak apa-apa ya Bu ya? Nih nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya juga nggak masuk kelas hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Bu Anissa. Jadi sesuai pengamatan saya nih Bu, dengar-dengar dari cerita teman-teman dan juga mungkin saya sendiri mengamati pada Ibu Anissa bahwa kalau Ibu ini kayaknya kurang bersemangat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan. Mohon maaf mungkin kata-katanya agak kasar nih Bu, kelihatan malas seperti itu Bu ya untuk mengikuti pelatihan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa ya pelakuannya kita bisa lihat teman-teman kita semua di sana mereka itu rajin untuk mengikuti pelatihan. Tinggal Ibu Anissa saja nih yang kelihatan agak santai, ya, bahkan santai sekali dan terlihat tidak mau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti teman-teman yang lain. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu, kenapa ya ada apa dengan masalah dengan diri Ibu ini? Biar saya nanti kalau tahu bisa coba deh membantu Ibu. Jadi gini loh Pak, saya ini kan sebagai ibu rumah tangga juga di rumah. Jadi selain ngajar juga kan saya punya tugas tambahan di sekolah. Jadi saya rasa tuh nggak bisa bagi waktu gitu Pak. Saya tuh merasa sibuk sendiri dengan kerjaan saya. Jadi saya tuh males ikut, males juga sih setengah nggak ada waktu lah begitu Pak. Dari sekolah kan balik ke rumah, terus dari rumah nanti ya ikut arisan di kampung kan, ikut majlisan di kampung. Nggak enak lah Pak kalau kita nggak bersosialisasi juga di kampung. Jadi waktu untuk ikut pelatihan tuh hampir nggak ada Pak. Saya tuh sibuk lah dengan sudah sibuk dengan rutinitas saya Pak. Oh iya, oh begitu Bu ya. Jadi saya mengerti sekarang dengan keadaan Ibu dan saya sangat paham dengan kondisi Ibu yang demikian itu. Tapi mohon maaf Ibu Anissa, kalau soal pekerjaan rumah maupun kita bersosialisasi maupun kita dalam suatu komunitas komunitas di masyarakat, keagamaan, saya kira kita semua ini sama aja gitu ya. Saya juga demikian dan rekan-rekan tempat kerja kita juga demikian. Saya lihat mereka semuanya nggak ada yang
nggak sibuk, semuanya sibuk. Bahkan mereka ada yang pulang bekerja, habis selesai dengan jam pekerjaannya, mereka harus kembali mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarga dengan mungkin ada yang cari pekerjaan dengan cara ojek online, dengan jualan online. Mereka semuanya tidak berdiam, tapi mereka saya lihat nih Bu ya tetap bisa berbagi waktu untuk mengikuti pelatihan. Jadi tidak bisa nih Bu kayaknya alasan Ibu dijadikan sebagai patokan bahwa Ibu tidak mengikuti, tidak mau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu Bu. Pak, benar juga sih apa yang Bapak katakan. Cuman selain saya merasa sudah sibuk dengan rutinitas saya yang sudah saya lakukan tiap hari itu, saya juga rasanya tuh males karena saya tuh kurang paham gitu Pak tentang IT seperti kan ikut-ikut pelatihan gitu. Sekarang tuh kan online gitu Pak, jarang juga ada pelatihan yang tatap muka, jadi semuanya tuh serba online. Kemudian tuh laptop, nanti tugas-tugasnya pakai aplikasi-aplikasi gitu, saya kurang paham gitu Pak. Jadi mungkin nggak mau ribet-ribet lah sayanya tuh dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Oh gitu Bu ya. Selain itu kira-kira ada lagi hal-hal yang menghalangi Ibu selain ini kesibukan dengan keluarga, selain dengan lingkungan masyarakat, selain Ibu agak dalam hal mengikuti online itu kurang fokus. Kira-kira ada hal yang menghambat Ibu untuk pelatihan, ada lagi ya kira-kira? Sementara sih Pak itu sih yang sementara sih itu aja Pak yang sangat menghambat kayak gitu. Ditambah ya teman-teman saya juga kayaknya cuek aja saja gitu. Mungkin mereka pikir ya masing-masing lah di kelas ngajarnya. Ya. Oh gitu ya. Jadi mungkin saya akan memberi sedikit pencerahan Bu Anissa. Sekarang ini kan perkembangan teknologi di luar sana itu sangat loh. Tiap detik terus berkembang. Bahkan untuk kegiatan pembelajaran aja kita setiap hari ada banyak sekali perubahan. Dan kita harus bisa menuntun nih Bu anak-anak kita nantinya dengan keadaan zaman mereka. Jadi sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Ibu ya, paling nggak kita bisa menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zamannya. Ya, yang mereka itu saya lihat anak-anak zaman sekarang nih sudah banyak mengenal tentang namanya teknologi dan pengetahuan pada saat ini dan banyak mengetahui. Jangan sampai nih Bu ya, kita sebagai guru malah pintar nih dengan anak didik kita. Anak didik kita lebih pintar dari gurunya, nanti akan lebih susah kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi kalau kita ini tidak mengupdate diri dengan pelatihan-pelatihan itu, tentunya kita akan sangat ketinggalan Ibu. Jadi bagus jika nanti mengikuti pengembangan, meskipun Ibu nggak terlalu ahli dalam suatu pelatihan tersebut, yang penting Ibu Anissa tahu dulu deh perkembangan yang ada. Jangan diam, jangan santai, tetap kita fokus pada ilmu dan beberapa keterampilan deh yang kita sukai itu. Betul ya Pak. Masih banyak loh Pak. Setelah saya pikir-pikir benar juga sih apa yang Bapak katakan. Kadang di kelas itu saya memang agak tertinggal ya dengan anak-anak. Saya ngajarnya seperti ini, ternyata mereka tuh sudah jauh lebih handal daripada saya, dan kadang saya jadinya juga membuang hal-hal yang seperti itu tuh membuat saya malas untuk makin membawa teknologi, karena saya malu sama murid-murid saya sebenarnya. Saya tuh merasa tertinggal gitu loh. Jadi
kalau setelah bicara sama bapak nih ya benar sih kata bapak, kebutuhan anak-anak itu lebih sekarang, jadi saya harus ikut sama kebutuhan mereka dan saya harus mengupdate deh kayaknya nih pengetahuan saya, mindset saya tuh bukan jadi guru yang masuk kelas, pulang, terus udah nggak jadi guru di rumah aja, jadi masyarakat biasa. Mungkin hal itu sih, mindset seperti itu mungkin harus saya rubah sepertinya ini setelah bicara sama Bapak nih. Alhamdulillah Bu ya, setelah kita di perbincangan di pertengahan perbincangan ini, Ibu sudah tahu nih ya mau merubah mindset Ibu supaya nantinya bisa ikut pelatihan. Itu saya akui, saya apresiasi sangat bagus Bu. Nah kira-kira nih maaf Ibu ya kalau saya bertanya keadaan Ibu sekarang dengan keadaan kompetensi yang Ibu miliki sekarang. Kalau saya katakan nilai maksimalnya ini 100, jadi kira-kira Ibu Anissa, kira-kira dari angka 0 sampai 100 kompetensi kemampuan yang dimiliki Ibu sekarang di angka berapa Bu? Sepertinya kompetensi saya tuh masih ada di level terendah gitu, Pak, sekitar 50 lah gitu. Sangat jauh lah Pak, masih dari 100. Tapi jangan merendah dan minus Bu untuk bisa menaikkan ke level selanjutnya. Jadi kalau misalnya dalam Ibu ini berada di level terendah seperti ini, kira-kira ingin nggak Ibu meningkatkannya dengan cara apa nih? Kira-kira akan berusaha meningkatkan ke angka yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi Bu? Tentu sangat pengen sekali Pak meningkatkan kompetensi saya, seperti yang Bapak katakan tadi ya, bahwa sebagai seorang guru saya harus meningkatkan kompetensi saya. Jadi dari sini saya belajar bahwa ya memang kita harus meningkat gitu, nggak standby di sini aja. Mungkin nanti setelah ini saya akan cari-cari nih pelatihan apa nih yang cocok buat saya di bidang sana. Di mana nih saya yang enak ikutnya. Kemudian yang mungkin karena level saya baru 50 tadi ya Pak, mungkin saya dari pelatihan yang terendah dulu deh, yang santai, yang mungkin kegiatannya yang sudah saya pahami, yang saya sudah mulai terbiasa, mungkin nggak terlalu ribet gitu dulu tugasnya. Nah, naik gitu Pak. Ya wah luar biasa nih Bu, memang Bu mengurus pelatihan. Tapi kira-kira rencana Ibu nih supaya Ibu bisa ikut pelatihan dengan aktif, rencananya untuk permasalahan hambatan tadi gimana Bu? Rencana selanjutnya gimana? Mungkin manage waktu lebih baik lagi ya Pak, biar saya nggak terlalu merasa sibuk dengan pekerjaan di sekolah, kemudian pulang ke rumah nanti ngurus rumah lagi, ngurus anak, ngurus suami, mungkin manajemen waktu lah sama izin dengan keluarga, kemudian nanti gimana nih keluarga kalau ngizinin mungkin bagi-bagi tugas atau bagi-bagi waktu biar mereka bisa dukung saya lah kayak gitu Pak. Bagus itu Bu. Jadi rencana Ibu sebenarnya tidak bagus, tapi saya pengen dengar nih komitmen dari Ibu apa yang akan Ibu lakukan nantinya untuk menjalankan rencana ini, yang menjadi dalam diri Ibu itu apa supaya rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Ya dari besok lah ya saya akan mulai manage waktu, tadi bagi waktu saya di sekolah ngapain aja, nanti mungkin jam kosong saya isi dengan apa, kayak seperti ini kan saya coba refleksi dengan Bapak, mungkin di jam kosong lainnya saya minta refleksi dengan teman lain, atau mungkin nanti ada kesempatan ikut pelatihan, kalau jadwalnya memang ada saya mungkin akan ikut pelatihan. Kemudian saya juga akan belajar lebih giat lagi nih Pak, lebih semangat, lebih sungguh-sungguh lagi lah.
Ya, udah nyata. Baik, Pak Dadang, sudah selesai ya Pak ya proses coachingnya. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan praktik coaching dengan Bu Ani? Oke, tadi saya juga sudah mengamati percakapan Pak Dadang ya dengan Ibu Anissa. Pada saat coaching tadi, saya melihat dan mendengarkan Pak Dadang itu sangat aktif memancing Bu Anissa untuk bisa mengemukakan pendapatnya dan menemukan ide-ide yang baru dapat menyelesaikan masalah beliau gitu Pak. Namun, kalau boleh saya bertanya dengan Pak Dadang, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan di awal obrolan kita tadi? Oke, baik. Menurut Pak Dadang nih, berdasarkan asumsi-asumsi yang diberikan oleh Ibu Anissa sebagai coach Bapak ya, apakah masih ada
ide-ide segar yang bisa lebih dikembangkan lagi Pak untuk menangani permasalahannya. Iya, Bu. Iya Pak. Oke, baik. Saya sependapat sih dengan Pak Dadang gitu, Pak ya. Di sini mohon izin Pak ya, saya ingin menyampaikan hasil dari pengamatan pada saat tadi Bapak melakukan praktik coaching terhadap Ibu Anissa. Ini Pak, secara garis besar Pak ya, sudah bagus sekali gitu Pak. Tadi Bapak sudah bisa memancing Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bahasa yang Bapak gunakan juga sangat mudah dipahami oleh Koci. Dan juga tadi sudah sesuai dengan tahapan yang ada di Alur Tirta, gitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, sebagai tindak lanjut nih Pak, kira-kira dari 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, apalagi nih kompetensi yang nantinya ingin Bapak kembangkan ke depannya nanti Pak? Iya, Bu. Jadi menurut saya Hmm, oke. Amin. Saya doakan ya Pak ya, semoga di coaching berikutnya Pak Dadang bisa lebih baik lagi. Walaupun hari ini sebenarnya sudah baik Pak. Terakhir nih Pak ya, sebelum kita mengakhiri, saya ingin tahu nih, apa kira-kira yang sudah Pak Dadang dapatkan dari proses kegiatan hari ini? Oke, terima kasih Pak ya. Eh, Semoga nanti Bapak bisa mempraktekkannya di waktu yang akan datang dengan lebih baik lagi nih Pak pokoknya. Nanti, oke. Nanti jika Bapak mau melakukan praktik coaching ini Pak ya, mungkin Bapak bisa bisa dong menghubungi saya lagi, dengan senang hati akan saya bantu kalau misalnya nanti tidak, apa namanya, tidak banyak aktivitas, dari jadwal-jadwal kegiatan saya. Kalau begitu Pak ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas obrolannya hari ini. Eee, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.